Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, KPK menggeledah rumah Sekjen Partai Demokrasi Perjuangan, Hasto Kristianto di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan, dan di Villa Kartini, Bekasi Timur. KPK menegaskan tidak ada pengalian isu terkait dengan penggeledahan tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat pukul 3 sore hari. Penggeledahan dijaga ketat oleh sejumlah aparat kepolisian. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang diduga sebagai barang bukti, yaitu flash disk, buku kecil, serta 1 buah koper. Barang tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan Harun Masiku, buronan kasus suap yang hingga kini masih dicari oleh KPK. Jam 3 tadi persis kami dapat telepon bahwa penyidik KPK akan melakukan penggeledahan ke rumah Pak Sekjen. Maka kami juga coba jam 3 datang langsung untuk melihat penggeledahan yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Ya, ada itu. beberapa barang yang diambil sama KPK nggak, Pak? Ya, ada cuman dapat dapat 1 flash disk sampai 1 buku kecil tulisannya dari Mas Kusnadi. Itu aja. Yang 1 koper di bawah itu apa, Pak? Enggak, yang kita terima sebagai berita penyitaan barang hanya kepada 2 bukti itu. Menurut mereka itu ada dugaan keterkaitan perkara terhadap Harun Masiku. Selanjutnya sekitar pukul 9 malam KPK menggeledah rumah Hasto Kristianto lainnya di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan. Menurut warga, pada Selasa malam 8 mobil mendatangi kediaman Hasto. Sejumlah penyidik KPK bersama aparat kepolisian dan RT RW setempat masuk ke dalam rumah. Saat penggeledahan, kondisi rumah hanya ditinggali oleh asisten rumah tangga dan tak terlihat Hasto maupun anggota keluarga lainnya selama penggeledahan. Penggeledahan ini dilakukan dari jam 9 hingga jam 11 malam. Tessa Mahardika, juru bicara KPK, membenarkan penyidik telah melakukan penggeledahan di kediaman tersangka suap dan perintangan penyidikan buron Harun Masiku, Hasto Kristianto. KPK memastikan penggeledahan tersebut bukan untuk pengalian isu-isu, melainkan penyidik bekerja secara profesional sesuai prosedur. Tessa menerangkan penyidik mempunyai penilaian mengenai terlambat atau tidaknya penggeledahan tersebut. Tidak dipungkiri banyak pihak beranggapan penggeledahan ini terlambat dan hanya untuk pengalian isu. Semua kegiatan penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain itu bergantung kepada kebutuhan tempat-tempatnya, masalah penilaian apakah itu terlambat atau tidak. Kami tidak bisa melarang ya pihak luar untuk berpikiran seperti itu, ataupun ada juga pihak-pihak yang merasa bahwa kegiatan ini adalah pengalian isu ya untuk isu-isu lain yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka Hasto Kristianto pada Senin kemarin. Namun Sekjen PDIP batal hadir memenuhi panggilan penyidik dengan alasan mengikuti rangkaian agenda partainya. Diketahui Hasto Kristianto merupakan salah satu tersangka kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR, memberi suap kepada Wahyu Setiawan saat menjabat Komisioner KPU RI pada 2020 agar Harun Masiku menjadi anggota DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penggeledahan rumah Hasto terkait dengan kasus suap Harun Masiku yang menjadi salah satu episode panjang penanganan kasus suap di Indonesia. Harun Masiku jadi tersangka suap pada 2020 dan kini masih buron. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Pada Desember 2024 saja, Harun Masiku genap 5 tahun sebagai buronan. Kasus suap Harun Masiku berawal saat upaya menggantikan Nazarudin Kemas, anggota DPR RI terpilih, meninggal sebelum dilantik. Pada 2 Desember 2019, Harun Masiku diduga melakukan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya. Namun pada 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara Harun Masiku kabur dan menjadi buronan internasional.
10 Juni 2024, KPK periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 24 Desember 2024.